Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallim ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Dengan Bunda siapa nih dan dari mana? Saya Suci. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustadz Ahmad, juga gurunda kita semua, Haji Deni Yasin Afrianto, juga Bunda Yunita serta Bunda Yani. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Camp Sholawat Hong Kong dengan segala rasa hormat sudah diundang di acara yang luar biasa ini. Masya Allah. Mudah-mudahan saya bisa belajar banyak dari panjenengan studio hari ini. Amin, amin. Rasanya kita pernah ya wawancara ya Bun? Di mana ya kira-kira? Kayak ingat aja ini gitu. Suaranya jelas nggak ya di situ? Karena Alhamdulillah. Alhamdulillah, Okay. jelas. Baik. Bunda, kegiatan saat ini apa Bun? Saya seperti biasa hari Senin sampai Sabtu kerja sebagai penata laksana rumah tangga seperti biasa, seperti teman-teman. Dan di hari Minggu saya akan menjadwalkan kegiatan bersama teman-teman pekerja migran Indonesia di sini. Masya Allah. Dan alhamdulillah bagaimana Ustadz? Di Hong Kong bukan? Betul. Alhamdulillah. Asal dari mana Bun? Saya dari Kendal, Semarang. Kendal, Jawa Tengah ya? Ya betul. Tapi di Jawa Timur kayaknya juga ada. Oh doa ya karo aku. Iya betul. Masya Allah. Baik Bunda, awalnya mengenal Camp Sholawat itu dari mana Bun? Alhamdulillah saya mengenal Camp Sholawat itu tahun kemarin 2024. Kebetulan hari itu kalau tidak salah ingat tanggal 5 Januari 2024 itu saya menjadi MC di 2025 kan, Januari 2025 saya menjadi MC di miladnya PRCB Hong Kong, Paguyuban Rebana Cilacap Bersatu Hong Kong. Dan di situ kebetulan dari ketuanya memberitahu ke saya bahwa nanti ada Camp Sholawat. Saya juga terasa asing banget gitu. Camp Sholawat itu apa? Karena kok bukan majelis gitu kan. Biasanya kan nanti yang ngisi majelis ini atau majelis itu. Nah ini Camp Sholawat itu. Nah Camp Sholawat itu apa? Ternyata Camp Sholawat adalah perkumpulan atau wadah yang sangat luar biasa sekali dalam syiar dan dakwah di Hong Kong. Jadi hampir 1 tahun ya, kurang beberapa bulan. Berarti masih baru-baru ya, Masya Allah. Pantas, tapi alhamdulillah semangatnya luar biasa karena juga support dari Bunda Yunita, Bunda Yani. Beliau berdua adalah pejuang-pejuang Camp Sholawat Hong Kong yang sangat luar biasa untuk kami. Masya Allah. Tapi rasanya kayak pernah kita wawancara Bunda. Kapan ya? Sekarang diingat dulu Ustadz Ahmad. mungkin orang yang berbeda tapi semangat yang sama mungkin. Mungkin Masya Allah. Baik. Karena saya juga lupa kadang diwawancari siapa. Baik Bunda, sebelum mengenal Camp Sholawat itu Bunda punya amalan sholawat nggak Bun? Sudah sebelum kenal Camp Sholawat tentunya karena tidak mempunyai metode yang tepat, mungkin masih sedikit 100 ataupun 150 seperti itu. Akan tapi dengan metode Camp Sholawat yang dikenalkan oleh Bunda Yunita, Bunda Yani kepada saya, alhamdulillah setelah mengikuti metode sholawat waktu itu lebih dari 10.000. Alhamdulillah. Dan ada banyak hal yang membuat keajaiban setelah mengikuti training dari Camp Sholawat. Karena gurunda kita juga memberikan metode-metode yang tepat untuk kita gunakan keseharian, di mana kita notabene adalah Sri Kandi yang sangat sibuk semua ya di sini. Dan menggunakan metode dari Camp Sholawat ini insya Allah bisa diterapkan kapan saja dan di mana saja, asal jangan di toilet seperti itu. Masya Allah. Baik, tadi kami tangkap keajaiban-keajaiban yang didapat dan dirasakan. Apa itu keajaibannya tuh? Untuk keajaiban itu Masya Allah ya, untuk Camp Sholawat ini karena metode yang digunakan itu sangat mudah dan bisa diikuti oleh siapa saja. Jadi keajaiban yang saya rasakan tentunya dari dalam diri pribadi saya adalah bisa lebih tenang pikirannya dan bisa lebih mengamalkan sholawat lebih mudah lagi. Dan keajaiban yang dirasakan adalah ketenangan hati yang melebihi dari sebelumnya.
Ketika kita punya masalah ataupun kita punya problem yang mungkin dirasa sulit dari diri kita, ketika kita sudah istiqomah dalam bersolawat, kita tidak tahu dari mana solusi itu datang, dan keajaiban itu ada untuk memudahkan kita dalam memecahkan masalah itu, ataupun memberikan solusi-solusi yang lain untuk orang lain ataupun untuk diri kita sendiri. Seperti itu, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Dan masih banyak sekali keajaiban yang saya pribadi rasakan, tentunya kebahagiaan di hati. Karena kebahagiaan di hati itu kan tidak bisa dilihat oleh orang lain, hanya diri kita yang bisa merasakan. Betul. Kalau hati merasa tenang, kebahagiaan itu didapat. Betul, iya. Jadi tidak perlu mencari obat apapun. Ketika kita sudah istiqomah melakukan sholawat, insya Allah dari sholawat itu bisa menjadi obat untuk diri kita sendiri, khususnya hati dan pikiran. Karena alhamdulillah selama saya di Hong Kong itu tidak pernah berobat, tidak pernah minum obat dokter. Jadi alhamdulillah dari pertama ke sini sampai sekarang itu kan kita diberi kartu asuransi, dan itu tidak pernah saya gunakan satu kali pun sampai hari ini, dan mudah-mudahan jangan digunakan. Amin, amin. Mudah-mudahan sehat terus, Bun. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Masya Allah. Baik, Bunda, kan tadi kan di awal perkenalan Bunda tuh ngisi ya, jadi MC di majelis-majelis yang setiap hari Ahad itu kan diadakan para pekerja migran dari Indonesia di tanah Hong Kong sana. Nah, tentunya ada pertanyaan dari kami, apa yang membedakan Bunda ini majelis sholawat dengan camp sholawat? Nah, Bunda tadi dari awal camp sholawat ini apa? Nah, setelah Bunda masuk, pasti udah tahu perbedaannya di mana. Banget kan gitu. Kalau perbedaannya itu terlihat banget gini. Kalau di majelis lain itu yang sudah saya ikuti, misalnya muslimat dan sebagainya, banyak sholawat diterapkan, akan tetapi itu sholawat khusus biasanya mereka menggunakan sholawat ini, misalnya mahlul qiyam ataupun sholawat lain yang dibaca bersama seperti itu. Dan mereka metode belajarnya juga tidak sama dengan camp sholawat. Dan di camp sholawat ini metode belajarnya sangat mudah sekali, karena mereka juga menggunakan tasbih digital. Nah, ini di sini juga ada, ini pemberian dari camp sholawat. Terima kasih nih Gurunda juga dari camp sholawat Hong Kong ini. Juga terima kasih, dan itu memudahkan jamaah ataupun orang yang belum pernah mengenal sholawat pun itu bisa bersolawat dengan baik, karena dibantu dengan alat bantu, juga sholawat yang pendek dari step by step, tahap bertahap, tidak harus langsung mengamalkan sholat yang panjang ribuan kali ataupun puluhan ribu kali. Akan tetapi di camp sholat ini tidak dibatasi kamu harus sholat berapa kali, akan tetapi diarahkan dengan menggunakan tasbih digital ini untuk mempermudah. Ketika kita sedang bekerja ataupun sedang beraktivitas, kita bisa menggunakan tasbih digital ini kapan saja. Dengan menggunakan metode camp sholat yang sudah diajarkan kepada kami semuanya. Dan tentunya tidak hanya orang-orang yang bermajelis saja yang bisa mengamalkan metode dari camp sholat ini. Untuk teman-teman pekerja migran ataupun orang lain yang ingin mengamalkan metode camp sholat ini juga bisa seperti itu. Jadi tidak hanya untuk komunitas tertentu, tapi untuk camp sholat itu untuk dunia, seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Baik, terakhir Bunda, padahal mah pengen ngobrol panjang nih. Terakhir, ada pesan mungkin buat para pendengar radioku dimanapun berada dari Bunda, silahkan. Pesan saya dimanapun berada, khususnya jamaah dari majelis camp sholawat ya, di Hong Kong, di Indonesia, dan di seluruh mancanegara, karena saya tahu camp sholawat ini sudah membumi di bumi Allah sampai pojok sana dan pojok sini ya. Kemudian dari Sabang sampai Merauke, bahwa pesan saya adalah dimanapun berada, kita tetap sesuai dengan tema hari ini, kita tetap berperang ya, memerangi diri dengan rasa malas kita dengan sholawat. Jadi berperang itu bukan berarti harus mengangkat senjata, kan, tetapi kita membentengi diri dengan sholawat akan dimanapun berada, sehingga memudahkan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan untuk bersholawat tidak ada penghalang sekat apapun, baik itu yang
agamis ataupun tidak agamis, kan ada tuh agamis dan tidak agamis. Jadi semua itu bisa melaksanakan sholawat dengan mudah dengan metode kem sholawat yang sudah diajarkan. Jadi tidak hanya orang yang rajin sholat saja yang bisa sholawat, akan tetapi orang yang sedang belajar ataupun orang yang sedang mengenal agama Islam itu bisa mempraktekkan metode kem sholawat ini dimanapun berada dan tanpa batas, tanpa sekat. Seperti itu, Ustadz. Masya Allah. Baik, terima kasih Bunda. Sama-sama. Mudah-mudahan sehat selalu. Dan ada satu lagi, Ustadz. Karena kem sholawat ini dari kita mengajarkan ke orang lain, itu pahalanya juga akan mengalir kembali kepada diri kita yang memperkenalkan metode kem sholawat ini dengan yang lain. Jadi tidak harus ustadz atau ustadzahnya yang berada di kem sholawat, akan tetapi jamaah dari kem sholawat tersebut itu bisa memberikan ilmu kepada yang lain dengan metode kem sholawat ini. Jadi amal jariahnya dari kem sholawat tetap mengalir sepanjang masa. Seperti itu, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih. Ya, terima kasih, Ustaz. Ini bukunya. Terima kasih bukunya ya. Baik. Dari gurunda kita, Haji Deni. Terima kasih, sangat bermanfaat sekali. Baik, terima kasih Bunda Suci. Mudah-mudahan sehat selalu. Salam buat keluarga. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam.